Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan homeschooling pembelajaran online sejarah di pelajarannya Pak Aris di Sejarah Peminatan kelas 11 untuk materi bab 3 tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Hari ini kalian melaksanakan yang namanya pembelajaran diskusi kelompok online. Nah, hari ini kalian bisa saling menyapa dahulu sambil latihan-latihan ya. Di situ ada lambang mic. Minta tolong semua mic-nya dimatikan sekarang. Ayo ditekan semua bareng-bareng mic-nya. Rifki Aziza silakan dimatikan. Kemudian Theophilus Aditya Darmawan, Marsanda belum dimatikan mic-nya. Ayo kita belajar dulu tentang konsep, paham nggak aturannya dulu. Dimatikan dulu mic-nya. Yap, terima kasih mic-nya sudah dimatikan. Jadi Pak Aris nggak perlu mute all ya. Jadi nanti kalau seandainya ketika ada kelompok lain presentasi, kalian dengan sadar diri untuk mematikan. Hanya kelompok yang presentasi saja yang akan menyalakan mic-nya. Baik, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini untuk pembelajaran online di hari Senin kelas 11 IPS 1. Ya, akan saya share dulu tentang materinya. Kita hari ini itu akan belajar. Bisa kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Akhirnya. Ya. Selama penjelasan ini diminta mic-nya dimatikan. Saya tanya dulu satu orang menjawab, sudah kelihatan nggak ini tampilannya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, mic-nya dimatikan kembali. Nah, diskusi kelompok pada hari ini itu apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah ciri khas pembelajaran sejarah yang membutuhkan sebuah inovasi di dalamnya. Karena saya tahu kalian selama libur corona ini kan tidak pernah bertemu dengan teman-teman kalian kan, hanya tugas dan sebagainya. Maka dari itu melalui diskusi ini kita akan bersama-sama untuk belajar memecahkan sebuah permasalahan yang diberikan oleh Pak Aris. Sebelumnya kalian sudah belajar di homeschooling 5, yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, jadi nanti kalian akan diskusi kelompok menggunakan aplikasi Zoom secara online, yaitu memecahkan sebuah permasalahan. Jadwal kegiatannya untuk hari Senin, yaitu kelas kalian, yaitu kelas 11 IPS 1. Roomnya sudah saya bagi di grup point. Nanti insya Allah kita akan mulai jam 8 sampai jam 8.40. Sedangkan untuk kelas IPS 2 besok ya hari Selasa, kelas IPS 3 itu hari Rabu, dan kelas 11 IPS 4 itu hari Kamis. Nah, bagaimana rule kegiatan kita pada hari ini? Jadi kalian yang sudah gabung pasti sudah tahu ya, pastikan dulu kalian sudah menginstal aplikasi Zoom. Kemudian kalian sudah saya kasih informasi di grup point, yaitu membuat kelompok minimal 4 orang, maksimal 8 orang. Teman sekelas, nggak boleh beda kelas ya. Nah, pastikan dulu hari ini kalian cek di kolom partisipan apakah kelompok kalian sudah tampil atau sudah ada di Zoom. Kalau belum, segera hubungi dia untuk segera masuk ke Zoom ya. Kalian sudah mempelajari materi bab 3 tentang pendudukan Jepang di Indonesia, dan nanti dalam pelaksanaannya dari materi yang sudah saya share melalui YouTube maupun e-book kemarin, yaitu kalian akan mendapatkan satu permasalahan, di mana permasalahan itu nanti akan diajak oleh Pak Aris, terus kemudian kalian berhak untuk mendiskusikan secara kelompok kalian, kemudian kalian nanti akan mempresentasikan. Ya, apa saja langkah-langkah dalam diskusi online ini? Jadi yang pertama nanti kalian akan diberikan penjelasan singkat. Ini ya, Pak Arif memberikan penjelasan singkat hari ini. Terus kemudian nanti kita akan absensi online. Linknya sudah saya share di kolom chat, nanti akan saya share lagi. Tapi yang penting di sini adalah apa, kita absensi bareng-bareng dengan cara mengangkat tulisan saya hadir. Ya. Terus nanti kita akan menentukan materi diskusi, yaitu kalian selain absensi juga mengenalkan kelompok kalian perwakilan. Jadi harus siap-siap ya. Satu orang perwakilan kelompok nanti menyebutkan nama-nama anggota kelompoknya. Terus ada diskusi waktu untuk durasi diskusi kelompok. Ya sih. Halo, dimatikan dulu, dimute dulu.
Terus nanti juga ada waktu untuk presentasi kelompok, dan kalau ada waktu sisa, nanti kita akan melakukan namanya kuis. Ya, kuisnya dengan cara nanti gampang, yaitu kalian tinggal menulis di kertas, kemudian Anda menyebutkan jawabannya, ditunjukkan nilainya 10 poin per jawaban benar. Ya, itu yang kita lakukan. Yang pertama kali adalah nanti kalian akan absensi online setelah penjelasan singkat ini. Yang kedua nanti silakan memperkenalkan anggota kelompoknya dengan perwakilan satu orang membawa kertas menyebutkan, ditunjukkan siapa saja anggota kelompoknya. Nanti langsung kita undi, kelompok itu akan mendapatkan materi apa untuk dipecahkan. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, apa saja yang akan dinilai sama Pak Aris nanti? Yang dinilai adalah satu, kekompakan kelompok. Usahakan ketika presentasi nanti semua kelompok hadir. Jadi yang kelompok kalian ketika presentasi nanti akan saya zoom untuk kameranya, yang lainnya tidak boleh ikutan presentasi. Kelompok yang akan tampil itu akan saling menambahi ya. Jadi kalian harus memahami soal dan lugas dalam menjawab dan kompak saat menjawab. Boleh saling menambahi, jangan rebutan ngomong ya. Paham ya? Nah, apa yang dilakukan dalam presentasi nanti? Tentunya nanti kalian ketika presentasi adalah saling menambahi informasi tentang permasalahan yang kalian dapatkan nanti. Terus kemudian dalam waktu sekitar 3-5 menit kalian harus sudah selesai presentasi. Itu aja. Nah, ini sedikit biar nanti nggak bingung ya. Jadi bagaimana cara ngakses Zoom? Nanti kita sama-sama, ini kalian sudah tahu semua ya. Yaitu kalau mau gabung tinggal install, sudah pasti sudah punya semua. Terus kemudian kalian tinggal klik yang ada di Group Point, itu linknya sudah ada, tinggal diklik, maka otomatis akan tampilan Zoom-nya akan tampil seperti ini. Nah, terus jangan lupa harus ketika tampil mic sama video dinyalakan. Tapi ketika presentasi seperti ini, Pak harus menjelaskan mic harus dimatikan, tapi kamera tetap nyala. Paham ya di sini ya? Itu untuk mengakses Zoom. Terus bagaimana cara untuk mematikan mic dan kamera? Kalau kamera tetap nyala ya, tapi kalau mic tinggal ditekan aja di unmute. Di mute ya. Kalau di unmute kan berarti nyala, seperti itu. Terus ini nanti yang harus kalian lakukan setelah penjelasan, kalian langsung praktek sendiri-sendiri di HP-nya masing-masing. Kalian wajib untuk merubah nama kalian. Ya, caranya bagaimana Pak merubah namanya? Jadi tunjukkan kalian kelompok berapa. Caranya adalah klik partisipan. Yang pertama klik partisipan, kemudian klik di namamu. Ya, setelah diklik namamu ada perintah rename di situ. Nah, langsung silakan kamu ketikkan di sini, yaitu misalnya kalau kamu nanti ke bagian kelompok 1, waktu diundi kelompok 1 gitu ya, kamu tinggal ngeklik 1 kurung buka namamu kurung tutup. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kelompok 1 misalkan si Bintang, Hasmi sama Sutomo gitu ya. Berarti 1 kurung buka Hasmi. Terus si Sutomo nanti juga bikin lagi merubah namanya 1 kurung buka Sutomo kurung tutup, seperti itu. Paham ya? Jadi nanti akan wajib merubah namanya masing-masing. Nah, terus selama diskusi nanti kalian bisa memanfaatkan aplikasi Zoom ini melalui kolom chat ya. Jadi nanti silakan kalian masuk ke ini, ada tulisan partisipan, di bawahnya ada klik chat di situ ya. Silakan kalian chat. Terus kalau misalnya mau pilih untuk diskusi semua satu kelas, semua tahu, Pak Aris juga tahu, itu kalian pilih everyone. Jadi semua akan ketahuan atau tahu tulisan apa di situ. Tapi kalau misalnya kamu hanya memberikan chat hanya khusus pada kelompokmu saja, tulis saja atau send kepada siapa, mengirim kepada siapa, tulis itu. Jadi nanti diskusi itu akan lancar melalui kolom chat. Nah, sekitar 2 menit sampai 3 menit kalian diskusi, selanjutnya nanti kalian presentasi. Ketika presentasi live ya, melalui kamera masing-masing. Nah, terus yang terakhir, kemarin masih ada yang bingung bagaimana Pak keluar dari Zoom, tinggal klik end atau leave gitu aja. Yang ada di kolom di atas sebelah kanan ya. Itu yang harus kalian pahami untuk aplikasi Zoom-nya. Nah, sekarang mari kita mulai bersama-sama. Yang pertama adalah kita setelah absensi, terus kemudian nanti memperkenalkan kelompok perwakilan ya, dan kalian boleh mengcapture ini untuk materi kelas 11 IPS 1. Bisa kelihatan ya di tampilannya ya. Ya, silakan kalian mengcapture dulu. Kalian belum tahu kelompoknya kan? Nanti Pak Aris yang akan mengundi.
tapi pembagian pertanyaannya adalah ini. Silakan di-capture dulu. Untuk kelompok 1, pertanyaannya jelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Jangan hanya Anda menjawab tentang latar belakang saja, tapi jelaskan secara konkret berdasarkan bukti-buktinya ya. Secara kronologi juga. Terus kemudian kelompok 2 nanti kalian mendapatkan apa saja yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Sertakan pula contoh kebijakan-kebijakan tersebut ya. Terus untuk nanti yang kebagian kelompok 3 itu jelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kelompok 4 jelaskan peristiwa Chot Plieng yang ada di Aceh 10 November 42. Untuk kelompok 5 jelaskan tentang peristiwa Singaparna ya. Kelompok 6 itu kekalahan Jepang itu dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Menurut kalian bagaimana pendapatmu? Apakah itu berpengaruh atau enggak? Silakan nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Yang ketujuh, mengapa Soekarno mau bekerja sama dengan Jepang dengan organisasi putranya atau bentukan Jepang kan putra waktu itu ya. Silakan kalian nanti menjawabnya. Sedangkan kelompok 8, pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun menimbulkan dampak terhadap keadaan Indonesia saat itu, baik dalam hal positif maupun negatif. Sebutkan masing-masing 3 dampak dari masa pendudukan Jepang. Ini soalnya agak mudah. Nanti yang dapat kelompok 8 ini lumayan ya. Nomor 9 atau kelompok 9. Sebutkan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, ini juga ada di bahan materi kita yang kita share kemarin. Terus kelompok 10, sebutkan kebijakan militer Jepang yang ada di Indonesia. Itu adalah undian untuk kelompoknya. Nah, baik. Sekarang hari ini kita akan langsung setelah tahu ya, sudah di-capture ini ya materinya. Sekarang kita akan absen bersama. Kemudian kalian mengenalkan kelompok kalian dan langsung kita undi kelompok berapa. Bisa dipahami ya? Oke, cukup? Sebentar. Iya. Baik, sekarang sudah 37 orang yang ada di sini. Sekarang mari kita absen bersama-sama. Tunjukkan dulu tulisan saya hadirnya. Dalam hitungan ketiga. Siap ya? 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih. Silakan. Sekarang perwakilan kelompok, silakan menyalakan mic-nya. Yang perwakilan kelompok saja ya. Saya mulai dulu dari Aril Mareska. Aril Mareska silakan nyalakan mic-nya. Ya, silakan Aril memperkenalkan kelompoknya siapa Aril? Kelompok saya Adi Yonatan. Absen 1, Aril Mariska absen 6, M Aditya absen 17, M Bintang Alvan absen 18, Nafasya Islami absen 19, Sutomo Ahmad absen 31 dan Theophilus absen 33. Oke, untuk kelompoknya Aril langsung kalian menjadi kelompok 1 ya. Segera di rename namanya yang ada di partisipan langsung diganti untuk kelompoknya Aril kelompoknya 1. Bisa dipahami ya? Silakan langsung dieksekusi. Ya. Dan sudah tahu materinya langsung diskusi. Untuk silakan ditunjukkan lagi yang perwakilan, siapa yang lihat? Tunjukkan dulu kertasnya perwakilan. Nah ini, Audi Ulissu. Silakan dinyalakan mic-nya Audi. Kelompok saya ada Amelia Indirida nomor 2, Audi Ulissu nomor 7, Aulia Syifa nomor 8, Jessica Ayu nomor 9, Dinda Mega nomor 10, Siti Julia 23, Putri Wahyu 25, sama Renata Endi 26. Oke, silakan untuk Audi kalian dapat kelompok 2 ya. Langsung di rename, pahami soalnya langsung diskusi di kolom chat atau terserah kalian. Nanti kita akan sama-sama presentasi. Silakan tunjukkan lagi yang perwakilan. Sabrina silakan. Nyalakan mic-nya Sabrina. Sudah. Ya. Andi Sintia absen 4, Anissa absen 5, Eva absen 12, Netania absen 21, Lorencia absen 22, Sabrina absen 29, Valentina absen 34, Zanub absen 36. Ya, untuk kelompoknya Sabrina langsung ya di rename, kalian mendapatkan kelompok 3. Ayo cepat langsung kerja diskusi. Siapa lagi ini perwakilan kelompok? Tolong tunjukkan kertasnya. Putri Rosa, silakan Putri Rosa.
Yang pertama kelompok saya Diva Ananda absen 11. Asmi absen 20. Putri Rifki Aziza absen 27. Sabina Anjung absen 28. Oke, Putri Rosa kelompok 4 ya. Langsung dirubah, rename, langsung dipelajari materinya, langsung diskusikan. Safira Fitria, silakan. Nyalakan mic-nya. Ananda Alia absen 3. Ananda Alia absen 3. Koradiba absen 13. Marsanda absen 14. Maulde absen 15. Mega Anggita absen 16. Safira absen 30. Sarisa absen 32. Veronica absen 35. Ya, oke, bagus. Kamu kelompok 5 ya, benar ya? Ya. Ya, oke. Silakan langsung diberitahu teman-temannya, langsung diganti, di rename. Silakan diskusikan, materinya sudah ada tadi. Siapa lagi yang perwakilan kelompok yang belum saya lihat? Sudah nggak ada lagi ini? Cuma 5 kelompok aja ya? Ya, oke. Silakan diskusikan sekarang 8.16 sampai dengan 8:20 kalian diskusi. Bisa melalui chat, bisa melalui kamera, monggo. Pak Aris akan memantau. Silakan. Jangan lupa di rename ya. Kalian boleh menyalakan mic, tapi ingat kalau nyalakan mic gantian, biar nanti nggak ribet. Kalau mau chat-chatan juga bisa, silakan. 8:20 langsung persiapan kelompok 1 untuk presentasi. Untuk Noresia dan Renata, ini kelompok berapa belum di rename? Silakan di rename dulu. Coba Noresia mungkin bisa ngobrol dengan Pak Aris. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Oke, diganti ya. Terus Renata Ya. bisa? Oke. Silakan diskusi. Jangan chat everyone. Silakan diskusikan ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton live kegiatan kita pada hari ini mereka sekarang lagi diskusi di kolom chat masing-masing. Ya, nanti presentasinya akan kita tunjukkan di Zoom. Nah, hari ini mereka lagi chat-chatan, bisa dilihat di matanya ya. Para siswa ini sedang chatting dengan teman-temannya di kolom chat. Anjay. Sampai dengan jam 8.20 ya. Ini kebanyakan mereka chatnya di privat ya, di kelompoknya masing-masing. Mereka sudah punya strategi sendiri-sendiri dalam mendiskusikan. Atau ada yang sampai menggunakan grup kelas ini kayaknya. Mic-nya matikan gue ya, nggak penting ya. Anjay. Sambil Pak Aris tunjukkan lagi untuk materinya biar nggak bingung. Ya, ini adalah materi diskusi untuk kelas 11 IPS 1. Dan sampai dengan jam 8.20 mereka akan diskusi kelompok. Kenapa kok diskusinya diem-dieman? Karena menggunakan kolom chat. Sengaja saya gunakan seperti itu biar nggak kredit. Baru nanti ketika presentasi mereka akan kredit. Kita jamin akan kredit nanti. Ini adalah materi-materinya. Dan sebelum presentasi di Zoom ini, mereka sudah mendapatkan materinya, baik melalui e-book maupun YouTube tentang materi pendudukan Jepang. Nah, hari ini mereka berusaha untuk mendalami materi yang ada dengan cara diberikan kasus-kasus
dan mendalami materi-materi tersebut, sehingga nanti ketika evaluasi maupun kuis mereka sudah siap. Karena insya Allah di pertemuan homeschooling ke-6 hari Jumat nanti, itu mereka sudah masuk ke dalam pembuatan bocoran aja ya. Mereka akan bikin vlog nanti. Seperti apa kita lihat. Sedangkan untuk pertemuan minggu depannya, itu sudah ngoreksi LKS, pertemuan selanjutnya lagi sudah UH bab 3. Nah, jadi hari ini kita diskusi dulu untuk memahami materi tentang Jepang. Kurang lebihnya mereka akan mempresentasikan kemampuan mereka. Ini adalah materi-materi yang ada. Kurang 2 menit ya. Oh, sudah. Sorry. Sudah ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang silakan untuk kelompok 1, semua mic-nya dinyalakan. Kelompok lainnya mic-nya tolong dimatikan. Hanya kelompok 1 saja, mic-nya dinyalakan. Kalian diberi waktu sekitar 3-4 menit untuk presentasi. Nanti akan ada pertanyaan tanya jawab dengan Pak Aris dan langsung dinilai langsung. Silakan kelompok 1, monggo. Apa pertanyaannya, kemudian jawabannya apa, silakan kalian saling memberikan masukan. Ayo. Bintang. Silakan dimulai, ketuanya, Bintang. Siapa yang tadi sudah sepakat, siapa duluan yang ngomong? Oke. Jelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Ayo, jelaskan bagaimana proses menjawab proses masuknya Jepang di Indonesia. Jadi proses masuknya Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh keberhasilan Jepang dalam penyerangan pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Desember 1941. Dan keberhasilan Jepang dalam Perang Asia Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian Jepang mendarat di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Pulau Jawa pada tanggal 27 Februari 1942. Lalu Jepang ini menguasai Balikpapan dan Pulau Kalimantan pada tanggal 23 sampai tanggal 24 Februari 1942. Hingga Belanda ini menyerah kepada Jepang tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan wilayah Indonesia resmi menjadi milik Jepang. Sudah? Ada yang lagi menambahi untuk kelompok 1? Nafasnya itu belum ngomong loh kelompok 1. Sudah Bintang? Nggak ada lagi Bintang? Sudah cukup ya? Ya. Sudah ya? Oke. Sekarang Pak Aris tanya. Tadi kan pertanyaan latar belakang Jepang masuk Indonesia kan? Ya. Coba. Kenapa kok Jepang harus memilih Indonesia sebagai tempat mereka masuk? Apa tujuannya mereka masuk ke Indonesia? Silakan kelompok 1 yang menjawab. Tadi guna melancarkan ambisi memenangi Perang Dunia Kedua dan menjadi penguasa Asia, Jepang ini berusaha menguasai negara-negara di Asia, Pak. Ya, salah satunya Indonesia. Oke. Tujuan apa? Tujuan utamanya? Untuk menangi Perang Asia Timur ya. Oke. Terus di Indonesia dia cari apa sebenarnya? Mencari sumber daya manusia dan alam dalam Perang Asia Timur ya. Oke. Ada yang menambahi? Ariel mungkin? Ariel sama Nafasa belum ngomong loh. Karena
Jepang juga awalnya terdesak oleh pasukan Agacom dan juga kota mereka Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, sehingga buat Jepang kewalahan dan akhirnya mencari wilayah baru, contohnya seperti Asia Tenggara, dan yang akhirnya Jepang juga ingin mencari wilayah di Indonesia guna tadi untuk memenangkan Perang Dunia II tadi dengan cara menarik simpati rakyat Indonesia. Oke, cukup ya. Itu jawaban dari kelompok 1. Untuk jawabannya sudah masuk kriteria indikator jawaban. Kelompok 1 mendapatkan nilai 82. Silakan ditulis. Silakan sekarang kelompok 2. Kelompok 1 dimatikan. Kelompok 2 dinyalakan semuanya. Silakan. Bintang nanti jangan live dulu ya Bintang ya. Pak Aris minta bantuan, nanti hostnya saya kirim ke Bintang, biar nanti Bintang jadi host sementara. Nanti biar waktunya biar bisa panjang. Gak apa-apa Bintang ya. Oke, silakan kelompok 2. Ayo Di. Ayo kelompok 2 silakan. Audi. Jangan soalnya. Nomor 2 itu menarik simpati dengan cara-cara jadi Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu dengan inisiatif bilang pada warga Indonesia bahwa Indonesia itu saudara tuanya dan bebaskan negara Indonesia dari penjajahan Jepang. Oleh karena itu Jepang menarik simpati dengan cara propaganda tersebut. Terus Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa menceritakan tokoh-tokoh Indonesia dalam organisasi resmi Jepang seperti 3A. Kemudian menarik simpati umat Islam di Indonesia dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri. Cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia juga dengan melalui mengizinkan bendera merah putih dikibarkan beriringan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Begitu juga dengan lagu Indonesia Raya bisa dinyanyikan bersampingan dengan lagu kebangsaan Jepang yang dimana itu lagunya bernama Kimigayo. Terus dan dalam perkembangannya Jepang juga membentuk organisasi persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. sudah ada lagi yang jawab? Cukup ya? Cukup. Oke, sekarang pertanyaannya. Tadi ada yang menyebutkan salah satu adalah memberikan atau membuat organisasi bentukan Jepang, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dalam bahasa Jepang apa itu ya? Gampang ini soalnya. Dan Dokuritsu Junbiko Sakai. Itu yang BPUPKI. Ya, yang BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Kosakai, kalau yang PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Oke, sip. Nah, apakah semua yang dilakukan sama Jepang itu berhasil? Pertanyaannya itu, berhasil nggak mereka memberikan seperti yang kamu sebutkan tadi? Perang menarik simpati rakyat. Hanya beberapa rakyat yang ikut. Iya, dan ada yang tidak. Karena ada yang berhasil.
ada juga yang tidak, dan hanya bertahan sementara gitu organisasinya. Oke. Sudah ya? Ada lagi? Mau nambahi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan lagi. Untuk kelompok 2, jawabannya bagus ya. Untuk kelompokmu, kelompok 2 mendapatkan nilai 85. Silakan disimpan nilainya. Silakan kelompok 2 di-mute, silakan kelompok 3 dinyalakan mic-nya semua. Dibacakan soalnya dulu. Jelaskan bagaimana proses masuknya Jepang di Indonesia. Proses masuknya Jepang dimulai pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pada saat proses hal ini memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia II. Pendudukan Jepang setelah itu pertama kali ke Indonesia mendarat ke Kota Tarakan pada 11 Januari 1902. Terus? Selanjutnya, Jepang menduduki atau menjajah wilayah lain di Indonesia seperti Ambon, Balikpapan, Makassar, Bali, Palembang itu antara bulan. Iya. Enggak jelas. Los. Ayo langsung yang lanjut yang lainnya. Sinyalnya jelek kayaknya. Vale sama Neta mungkin. Eva, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Maaf Pak, saya sinyalnya jelek Pak. Neta sama Vale. Aduh. Pada 23 sampai 24 Februari, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Kedengeran. Tanggal 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Laut Jawa. Pada 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak di ujung barat Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat dan di Tuban, Jawa Timur dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerang bagianku, Tanor. Bagianku. Gimana sih, Nor? Nggak tahu, Nok. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sehingga secara otomatis Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang coba Pak Aris akan sedikit tanya dulu. Itu tadi kan kalian menjelaskan kronologinya kan, Jepang masuk ke Indonesia kan. Salah satunya tadi kamu menyebutkan pertama kali adalah di Kota Tarakan. Tahu nggak Tarakan itu di mana? Kalimantan. Nah, kenapa? Kenapa? Pertanyaan itu, kenapa kok di Kota Tarakan dulu? Karena di sana banyak sumber daya alamnya, seperti kayak minyak bumi gitu Pak, kilang minyak. Bagus. Terus kemudian mereka kan secara kronologis akhirnya mereka juga menguasai Jawa dan sebagainya. Kalau boleh tahu Pak Aris dijelaskan dong, mereka menguasai dengan cara sipil atau militer pertama kali itu? Kenapa Pak? Kedengeran, aduh. Kedengeran. Sinyalnya jelek. Mereka menguasainya dengan cara sipil atau militer pertama kali? Kelompok lihat. Pak, bisa diulang Pak. Oke, nggak bisa jawab ya.
Oke, baik. Untuk kelompok 3 tadi sudah dijelaskan dan sudah tanya jawab. Ada sedikit yang tidak bisa dipahami ya informasinya. Untuk kelompok 3 mendapatkan nilai 72. Silakan ditulis, disimpan dulu, di saving. Sekarang masuk ke kelompok 4, silakan. Kelompok 3 dimatikan dulu mic-nya. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 itu kelompoknya Naswi dan teman-teman ya. Silakan. Untuk Bintang, nanti kalau sudah jam 9, Bintang oper ke saya ya hostnya ya, Bintang ya. Oke, siap. Thank you. Jelaskan peristiwa beliau di Aceh pada November 1962. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang ulama bernama Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ini adalah guru ngaji di Tepliang Loksemawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil sehingga Jepang akan serang mendadak dibuka. Itu rakyat sedang melaksanakan sholat dengan persenjataan sederhana atau seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Loksemawe. Serangan kedua berhasil digagalkan oleh rakyat. Serangan terakhir, Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan berhasil meloloskan diri. Akhirnya Mbak saat sedang sholat. Nah, lalu saya tambahin sebentar Pak. Nah, setelah Tengku Abdul Jalil tadi itu berhasil melarikan diri. Tengku Abdul Jalil ini malah dikejar sama pasukan Jepang Pak. Nah, akhirnya pada 13 November 1942 Tengku Abdul Jalil ini berhasil ditangkap sama pasukan Jepang dan akhirnya dibunuh Pak. Seperti itu Pak. Nah, dengan demikian tapi perlawanan di Aceh di Tepliang ini belum berakhir Pak. Ternyata muridnya Tengku Abdul Jalil ini yang bernama Teuku Hamid ini juga masih menggerakkan rakyat Aceh untuk melawan Jepang. Seperti itu Pak. Sudah ada lagi yang mau nambahi kelompok 4? Cuman 3 orang ini ya kelompok 4 ya? 5. Oh 5. Oh, mana satunya? Oh iya ini mencelat di bawah. Sorry. Oke. Baik, untuk kelompok 4 pertanyaannya. Tadi kan kalau sudah menjelaskan tuh panjang lebar. Pertanyaannya gampang kok. Ya. Tengku Abdul Jalil itu sebagai apa di Aceh waktu itu? Nah, Tengku Abdul Jalil itu sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru mengaji, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai pendakwah gitu Pak. Nah, karena demikian itu Pak, yang demikian itu kan pasti ajaran Islamnya itu kan kuat Pak. Makanya sama Jepang itu disuruh Seikerei, yaitu menundukkan badan ke arah matahari terbit itu. Tengku Abdul Jalil itu menolak mentah-mentah. Semua santri-santrinya juga ikut menolak kebijakan Seikerei tadi itu Pak. Apakah hanya faktor Seikerei saja? Yang lainnya boleh menambah lo ya. Jangan fokus pada 1-2 orang ya. Apakah hanya faktor Seikerei saja yang akhirnya membuat mereka melakukan pemberontakan di Aceh waktu itu? Saya jawab ya Pak. Silakan. Pak, ternyata berdasarkan info yang saya dapat itu ternyata Jepang itu juga mengerahkan Romusa di sekitar Aceh itu memaksa rakyat Aceh untuk menjadi Romusa dan pertanian-pertanian yang ada di Aceh itu dieksploitasi. Saya setuju terhadap eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat. Negaramu. Isi ngomong sopo iki? Aku bingung sih ngomong Pak. Karena Pak, Jepangnya tadi itu kan memaksa rakyat Aceh untuk menjadi Romusa dan melakukan praktek eksploitasi terhadap tanah pertanian yang ada di Aceh gitu Pak. Yang lain ada yang menjawab? Nggak ada? Cukup? Oke ya.
Ini yang mohon maaf ya kalau saya harus mengatakan diskusi yang bagus itu adalah kalian bisa saling menambahi, jangan fokus pada 1-2 orang saja. Sehingga apa? Terjadi diskusi ketika kalian tadi sudah ngomong chat-chatan, walaupun Anda privat ya, tidak di seluruh kelas. Nah, ini saya berharap nanti tidak diulangi lagi. Diskusi ya, jawabannya adalah jawaban kelompok, bukan jawaban sendiri, seperti itu. Oke, bagus. Untuk kelompok 4 untuk nilainya adalah 80. Silakan dicatat untuk kelompok 4. Sekarang masuk kelompok 5. Silakan kelompok 5. Dinyalakan mic-nya. Ayo Ananda, Alia dan sebagainya. Jadi soalnya tuh jelaskan tentang peristiwa Singaparna. Peristiwa Singaparna itu adalah peristiwa pemberontakan santri pesantren Sukamana, Singaparna, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa yang terjadi pada 25 Februari 1944. 6 Februari. Kemudian dengan menggunakan senjata-senjata yang seadanya seperti parang, tombak, warga pribumi itu tetap berperang di jalan yang jihad melawan Aceh. Pertama mereka itu mencuri para petinggi di Tasikmalaya, kemudian memotong kabel agar Jepang tidak dapat berkomunikasi, dan yang ketiga mereka membebaskan tahanan-tahanan politik milik Jepang. Lanjut, Boy. Setelah parah. Karena tindakan utusan Jepang yang berlaku kasar, para santri melawan mereka. Kejadian ini mengakibatkan tewasnya salah satu utusan dari yang tadi. Satu utusan lagi dibiarkan hidup agar memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menyerahkan Pulau Jawa. Mada. Oke. Mega. Jepang menjawab dengan mengirim tentara mereka untuk menyerang dan menawan para pengikut dari Kyai Haji Zainal Mustafa ini. Kejadiannya berakibat melayangnya 84 dewa para santri dan kiai termasuk Kyai Haji Zainal Mustafa. Peristiwa ini karena ini Safira kakean TikTok kan waktu presentasi tambah meneng. Ayo Saf. Di sini menjadi titik Indonesia bangkit. Molde ya. Iya, Mbak. Aduh, ayo Veronica. Itu gimana ini? Ayo. Pemberontakan ini sendiri disebabkan karena penerapan kebijakan pemerintah Jepang yang menyebabkan rakyat menderita, khususnya dalam penerapan kebijakan PTB dan penyerahan hasil panen kepada rakyat Jepang untuk memenuhi kegiatan atau kebutuhan perang. Dengar tak, Pak? Iya, dengar ya Allah. Sudah? Ada lagi? Habis, Pak. Ayo. Udah ya? Sudah. Aku gak sabar menjawab pertanyaan. Saya belum. Harus jawab. Ada di bantu. Oke, baik ya. Untuk kelompok 5, saya kasih pertanyaan sedikit saja. Gampang ini soalnya. Tadi kalian kan sudah menjelaskan, walaupun tadi jatahnya Safira tadi sempat lag ya. Internetnya nggak bisa. Nah, pertanyaan gampang. Apa alasan utama kok diadakan pemberontakan itu? Alasan utamanya yaitu tadi, Pak, karena
Presiden Jepang itu kebijakannya sangat membuat rakyat Indonesia menderita tadi, khususnya agama. menentang agama Islam. Oke, sip. Oh ya. Mantap. Terus dalam prosesnya, tadi kan kamu nggak menyebutkan prosesnya nih. Nah, dalam prosesnya ketika pemberontakan itu ada berapa korban atau bagaimana? Tadi nggak diceritakan sama sekali. Ayo Riani. Korbannya ada 48. Terus? 84 jiwa santri. Dampaknya apa? Ada pemberontakan itu dampaknya apa? Akhirnya dampaknya bagaimana? Kiai Haji Zainal Mustafanya tertangkap lalu dibawa ke Tasikmalaya, kemudian di Jakarta itu dia menerima hukuman mati. Iya, kitanya kalah, Pak. Kitanya. Iya, itunya kalah maksudnya. Oke, bagus ya. Oke, untuk kelompok 5 nilainya 84. Silakan ditulis. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Sekarang hari ini kalian sudah belajar sampai kelompok 5 aja kan, kelompok 6 enggak ada kan? Ya. Sekarang hari ini kita sudah belajar tentang penjajahan Jepang. Masih ada sekitar 4 menit ke depan. Kita akan kuis bersama-sama. Anda nanti menjawabnya di kertas, tunjukkan ke kamera kalian jawabannya ya. Siapkan dulu kertasnya. Soalnya nanti singkat-singkat, jawabannya singkat-singkat juga. Setiap jawaban benar, langsung kita koreksi langsung ya. Jawaban benar nilainya adalah 10 poin. Silakan disiapkan dulu. Kalau perlu spidol yang agak tebal. Kalau bolpen nanti ditebeli dikit gitu ya, atau besar, terusnya yang besar ya, biar kelihatan. Selama saya mengasih pertanyaan, biar nanti dengar semua, minta tolong mic-nya di-mute semua ya. Oke. Terutama absen 20, Pak. Iya, betul. Yesus. Hyperaktif itu, Jarno. Gak lucu. Sangat tidak lucu. Ayo Nasmi, dimatikan dulu mic-nya. Mohon berbagi Nasmi. Diam kalian. Oke, sudah ya. Baik, persiapan kita sampai jam 9 ya. Pas jam 9 kita selesai. Insya Allah nanti ada 5-10 pertanyaan. Siap-siap. Soal yang pertama, jawabannya ditulis ya, bukan diomongkan, ditulis. Soal yang pertama, tadi sudah ada di dalam diskusi tadi, sambil menyimpulkan, sambil ada pertanyaan, biar kalian nanti paham nggak diskusi tadi. Di kota apa pertama kali Jepang datang ke Indonesia? Di kota apa Jepang pertama kali datang ke Indonesia? Jawaban singkat langsung yang sudah ditunjukkan ke kamera, kertasnya. Dalam 5 hitungan. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Yang telat berarti nggak dapat nilai atau nggak dapat poin. Jawabannya apa? Iya, kota Tarakan. Yang jawabannya bukan Tarakan berarti salah. Ya, oke. Siap. Lanjut, soal yang nomor 2. Siap-siap. Jawabannya ditempel ya di kamera biar kelihatan ya. Soal nomor 2. Tadi disebutkan bahwa salah satu usaha untuk menarik perhatian simpati bangsa Indonesia adalah membuat sebuah gerakan 3A. Apa singkatan 3A tersebut? Apa singkatan 3A tersebut? Soal nomor 2. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 atau 3 tadi ya? Oke. Siap-siap. Dalam 5 hitungan. Langsung yang sudah ditunjukkan ke kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Mas Anda bingung.
Valentina tambah nang keyboard. Iki maksudnya apa? Oke, jawabannya 3A adalah Nippon, pemimpin Asia, Nippon, cahaya Asia, Nippon pelindung Asia. Ya, oke, bagus. Sudah ya. Lanjut, sekarang soal nomor 3, persiapan. Tadi disebutkan bahwa salah satu usaha yang dilakukan oleh Jepang adalah mempersilahkan bendera Indonesia bergabung dengan dikibarkan bersama dengan bendera Jepang. Pertanyaannya tadi sudah dijelaskan sama kelompok yang lain ya. Apa nama bendera Jepang? Apa nama bendera Jepang? Ya iya, bingung kabeh. Dalam 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1, tunjukkan kertasnya. Iya, yang nggak bisa jawab nggak apa-apa ya. Pas dulu. Jawabannya adalah Hinomaru. Itu adalah bendera Jepang. Hinomaru ya. Soal selanjutnya. Nasmi diem. Pak Kik. Saya nggak tega. 2 kali peringatan. Kalau hostnya tadi mungkin Bintang bisa nge-kick ya. Kalau saya nggak tega nge-kick orang. Nasmi 2 kick loh. Lanjut ya soal selanjutnya ya. Tadi kita sudah bicara tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah tentang putra. Kemarin dibahas banyak di infografisnya teman-teman kalian yang sudah dibikin infografis. Pertanyaannya gampang. Putra itu punya yang namanya 3 pemimpin utama. Siapa saja ya pemimpin putra itu? 3 orang tadi siapa aja ya? Iya, dibuka LKS. Iya. Tarisa kenapa Tarisa? Lima, 4, 3. Agak dekat sedikit dengan kamera biar kelihatan. 2, 1. Yang jawab cuma Desita sama Adi Yonatan ini. Mana yang lainnya ini? Oke. Sip. Netania nyerah. Ananda Alia nggak tahu, nggak jelas. Bintang malah hadir. Oke ya. Jawabannya adalah 1 Soekarno. 2 siapa? Saya jawab loh. Muhammad Hatta. Iya, yang ketiga Mas Mansur. Pintar ya. Ki Hajar Dewantara, Soekarno dan Kiai Haji Mas Mansur. Pintar. Soal selanjutnya masih ada 7 menit ya. Nasmi diam. Untuk soal selanjutnya, jika kita bicara tentang Jepang, maka di sana kalian tadi sudah belajar tentang sebuah peristiwa. Peristiwa salah satu yang menyebabkan pemberontakan adalah peristiwa hormat kepada matahari atau dewa matahari. Disebut apakah istilah tersebut? Sebuah upacara penghormatan kepada dewa matahari. Setiap pagi-pagi itu biasanya. Kalian nanti kan setelah ini kan jam 9 kan bisa ya, melakukan ini. Enggak ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bukan berjemur ya. Jawabannya adalah seikiri. Ya, benar. Sip. Soal selanjutnya, soal terakhir. Jika kita berbicara tentang pendudukan Jepang di Indonesia, itu ternyata Jepang itu pertama kali datang itu dianggap sebagai saudara tua, dianggap sebagai penyelamat Indonesia karena bisa menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Hal itu sesuai dengan sebuah ramalan. Ramalannya siapa? Sehingga dia diterima dengan baik di Indonesia karena sesuai dengan ramalannya ini gitu.
Ya, ramalannya siapa? Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Jawabannya adalah ramalan dari Jayabaya. Baik. Oke, hari ini kalian sudah melakukan namanya diskusi kelompok online, kemudian juga sudah absensi online dan melakukan kuis online 3 in 1 sekaligus ya dalam satu pertemuan. Maka selamat buat kalian sudah mendapatkan nilai di atas KKM dan mendapatkan poin-poin dari kuis ini tadi. Mohon maaf atau kalau dalam penyampaian, dalam pelaksanaan masih ada beberapa kekurangan. Yang penting satu tujuan Pak Aris adalah ingin kalian bisa hadir bersama-sama. Seperti ini kan ngumpul kan, tadi ada yang TikTok-kan dan sebagainya gitu ya. Ada rekamannya nanti, tenang aja. Ya. Terus kemudian untuk pertemuan selanjutnya pada hari Jumat kalian nggak perlu absen lagi, langsung saja ke grup poin. Itu sudah ada materi homeschooling 6 ya. Silakan langsung dikerjakan dan Anda sudah mendapatkan hari ini adalah satu nilai, yaitu nilai apa? Nilai performan kalian. Ya, terima kasih dari Pak Aris. Mari kita nyalakan mic bersama-sama. Kita ucapkan hashtagnya sejarah bersama-sama. Ayo nyalakan mic-nya semuanya. Yang mic-nya belum nyala, Marsanda. Rizky, Marsanda, ayo dinyalakan dulu. Oke ya, dari Pak Aris ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk. Ulangi nggak kompak. Kasih kok Pak kompak. Ulangi. Ji, Ro, Lu, go. Sama Pak Aris. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Anda Absensi. Jangan lupa absensinya di kolom chat ya, linknya sudah ada. Ada Pak. Amelia gak ngomong belas. Teo, kelas demo apa itu Teo? Ya wes, Rek. Buya rek. Turu maneh. Turu maneh rek.